Review produk itu kalau bisa UGC aja, user generated content, 2 orang kayak tanya-tanya kayak ngobrol sama temen. Lu beli tasnya di mana? Kok bagus banget. Menurut kalian storybook itu apa? Ada yang tahu? Banyak orang bilang kelas kan? Storybook itu bukan kelas. Catat ya. Aku yang cari produk, kamu yang SGP. Gimana sih kata saya? Udah dimainkan Bang Berto, pasti gue udah kalah. Tidak ya. TikTok itu nggak kayak gitu konsepnya. Yang main duluan belum tentu dia menang. Ya. Kalau masih belum dapat duit, berarti ada yang salah sama konten kita. Mereka itu tiap hari, lu tahu nggak ngapain dia? Dia nggak cek video saya. Showcase gua diobok-obok sama dia. Satu hari berapa video? Satu hari Ada kadang, ya? Berapa sorry? Banyak. kadang 5, kadang 6. Kadang 5, kadang 6. Tapi 5 udah pasti lah ya. Iya. Saya bikin satu sehari aja saya nggak sanggup loh. Itu mah bukan nggak sanggup, males gitu loh. Mikirnya nggak nyampe Pak. Udah ada hasil Bu? Alhamdulillah sih belum banyak tapi ada. Oh iya. Alhamdulillah. Terasa banget kalau pada saat live itu emang mulai ada penjualan. Tapi sebelum melakukan live itu sama sekali mati suri. Belum ada penjualan sama sekali. Jadi memang Harus cocoknya mungkin akun saya itu dengan live mungkin ya. Kalau acara begini lebih baik kita undang TikToknya juga atau nggak sih Bang? Kan kita mau ngomongin TikTok. Kalau ada 300 ya mau undang ya boleh. Jadi ini datang yang paling jauh siapa? Coba angkat tangan. Ada di mana? Cianjur. Terus ada lagi di mana? Serang. Terus Bogor. Bogor masih dekat, naik kereta sekali udah nyampe. Kan naik di Godang dia turun, ya kan? Ujung. Terus siapa lagi? Dari mana? Jakarta mah ngesot doang nyampe. Iya. Palembang. Aman kalau Palembang mah. Naik mobil juga bisa, mobilnya naikin kapal. Ini buka mau cari cuan semua nih. Gimana nih? Kasih apa nih biar mereka pulang biar semangat lagi. Biar mereka sambil menyiapkan kita itu intermezzo sedikit lah ya. Ibu-ibu itu obatnya cuma satu doang kalau lagi ngambek. Lu kasih ATM penuh selesai urusannya. Oh, istriku kan suka marah-marah di rumah kan. Nah, biar dia nggak marah, udah lu mau beli apa? Beli. Selesai. Aku kan di rumah kan barang banyak banget nih. Ada 5.000 sampai 6.000 item. Terus aku punya tuh kayak bunga kecil gitu kan di rumah kan. Tapi istriku masih cepet loh. Saya mau ngomong, ngapain lu beli? Berantem. Yang penting ya udahlah kalau lu senang cepet, klik keranjang ya udah silakan. Nah, makanya kayak gini kan. Kalau dulu kalau ada PO itu biasanya kita nggak jadi beli kan. Nggak jadi beli kan. Sekarang enggak. PO itu lagi naik daun. Bun, ini panci harga 30.000, PO 30 hari, nabung sehari 1.000, langsung klik dia, otaknya 1.000, tapi kan kali 30 hari sama aja kan. Nah paling enak tuh jual barang ibu-ibu, serius paling enak. Home living itu enak banget, yang penting kontennya yang bener gitu loh, nggak ngasal-ngasal. Yang baru jadi afiliat 1 bulan angkat tangan. Masih ibu nih, 1 bulan. Yang belum jadi afiliat, wah, berarti lu ready semua nih. Yang main TikTok go, angkat tangan dong, jangan malu-malu, angkat tangan. Nanti siapa tahu owner yang punya hotel nih izinkan buat kalian di hotelnya. Sampel gratis, kalau nggak usah kayak apa sih, nggak usah sewa hotel dulu, bayar sendiri. Kak, aku mau review hotelnya dong, kan lumayan. Review aja 1 kali tak dapat 10 konten, mempromosikan. Oke. Terus yang sudah 2 bulan, yang udah setahun, tapi masih begini-begini aja. Mungkin sebagian orang udah tahu lah apa yang mau disampaikan setiap hari ya. Sebenarnya ini nggak hanya buat pemula aja ya, buat kita sebagai orang-orang yang sudah lama jadi affiliate pun itu harus dilakukan. Affilioner, berarti nanti kalian harus dapat GMV-nya miliaran. Bisa nggak? Bisa banget. Mungkin kalian ada sebagian kenal yang namanya Jasun Home itu jiplak persis ke Yaya Home. Yaya_home. Nah, itu salah satu konten kreator teman kita, teman Bang Berto, teman Bang Adli juga. Namanya Mbak Sofia. Dia orang Depok. Dia itu jiplak. Nah, si Mbak Jasun Home ini, gua suruh ngikutin persis. Sekarang GMV-nya 1,8 M sampai 2 M setiap bulan. Sampai udah bisa bangun rumah. Tapi bukan yang, saya ngomongin satu aja ya, tapi masih banyak yang orang-orang ngikutin cara mereka untuk cuan, itu berhasil. Dengan cuma ATM. Jangan malu ATM. Kadang-kala kalian tuh mungkin agak keras hati, gue bisa, kayaknya konten gue bisa. Percayalah,
ATM konten orang yang sudah jadi itu jauh lebih cepat daripada kita mikirin sendiri. Kalau kalian udah jago public speaking ya silakan, nggak apa-apa. TikTok affiliate pemula, gue ngomong pemula. Jadi kalian harus jadi TikTok affiliate pemula terus setiap hari. Jangan pikir kamu senior udah ngangkang santai aja, nggak bisa sekarang. Banyak pemula itu lebih hebat dari para afiliator yang sudah lama. Melewati gigi afiliator yang sudah lama. Tahu nggak kenapa? Afiliator lama itu biasanya agak santai, nggak terlalu kayak menggebu-gebu lagi. Kalau afiliator pemula kan, gue bisa, gue kejar, akhirnya disalip sama mereka. Makanya aku bilang, kalian yang sudah lama harus jadi afiliator pemula terus setiap hari. Makanya aku motivasi diri aku ya, setiap hari aku akan jadi orang bodoh. Supaya apa? Supaya aku kan belajar terus setiap hari. Kalau kita udah merasa pintar, kita nggak akan belajar apa-apa lagi. Udah nggak usah belajar lagi, kita pintar, ngapain belajar lagi. Makanya jadilah bodoh setiap hari supaya kita belajar. Bukan berarti kita bodoh beneran ya. Maksudnya motivasi diri kita, ya gue masih bodoh, gue harus belajar. Gue masih bodoh, gue masih belajar. Kayak gitu. Poin pertama buat afiliator pemula, ataupun yang sudah lama, itu wajib banget belajar public speaking. Catat ya teman-teman ya, public speaking ini nggak hanya buat di TikTok affiliate. Kalian kalau kuasain public speaking, kalian tuh bisa pakai keseharian kalian ngomong sama teman. Misal contoh aku ngomong sama ibu, karena aku menguasain bahasa saya yang baik. Jadi dia juga nangkap bahasa dengan baik itu. Kenapa penting banget public speaking ini? Poin pertama adalah karena kita itu akan mau jualan. Kalau lu mau jualan tapi lu nggak jago ngomong, bagaimana orang mau beli sama kita? Bagaimana penyampaian kita bisa nyampai ke audiens yang tidak pernah kita lihat orangnya? Harus kuasain ngomong. Kalau kayak gini enak, ada manusianya, ada orangnya, kita ngomong, ada interaksi. Coba kalau di HP, ngomong di HP. Kalau orang lihat lewat kita, lewat di belakang kita, lihat kita ngomong sama HP, dikira kita orang gila. Tapi sekarang udah nggak lagi ya, udah bodo amat ya, orang-orang udah tahu itu konten. Untuk bisa lancar di depan kamera, kita butuh public speaking, kita harus belajar ngomong. Karena imajinasi kita itu sinkron sama waktu kita review barang. Contoh, sekarang ya. Contoh review tumbler. Ibu-ibu kan suka bikin konten tumbler. Kalau orang yang nggak nguasain kamera, nggak nguasain public speaking, biasanya mereka kalau lagi ngomong review tumbler, kalau buka tumbler, itu diem. Otaknya, mulutnya, sama tangannya nggak sinkron. Jualan di TikTok affiliate, kalau kamu review barang, waktu kamu buka, itu kamu nggak boleh diem. Harus ngomong. Supaya waktu kita review barang, itu lebih gampang sambil kita putar. Bawahnya kayak gini ya, sampingnya ini udah gambar-gambar juga loh. Terus dia ada tali, sambil lu pegang tali sambil ngomong. Nah itu penting banget ya. Terima kasih. Jadi makanya harus belajar public speaking. Belajar public speaking itu di mana? Kalian kalau nggak mau dimentorin orang bisa belajar di YouTube. Ini adalah keterampilan komunikasi, menyampaikan pesan supaya orang tuh nyampe waktu kita jualan. Itu penting banget ya teman-teman ya. Penting banget. Kalau kita sampai jualan, waktu kita menjelaskan produk, orang tuh nggak tahu apa yang kita omongin, itu nggak jadi beli. Mending kalian ngomong kayak, guys, ini gue punya horden nih, 100.000 dapat 3 kemarin. Itu orangnya nyampe, kalian belinya berapa ya kayak gini ya? Gue nggak tahu nih gue beli mahal apa enggak. Bercerita sama orang. Ya itu enak banget kontennya kayak gituan. Belajar ngomong di depan kamera, affiliate itu jualan pakai omongan, bukan cuma pakai lu masukin video, habis itu kasih musik, kasih link, jualan. Bisa nggak orang beli? Bisa, tapi konversinya sangat kecil. Nih, belajar ngomong itu penting supaya saat tag video tidak ayo sini siapa tag video one tag bolak-balik nggak jadi-jadi. Nggak usah malu-malu, angkat aja. Sama Bang Nio juga sama, tenang. Mau tahu Bang Nio? Dia, gue kasih tahu ya. Orang yang bikin saya jadi TikTok affiliate itu datang hari ini. Dulu saya mau jadi TikTok affiliate. Video pertama yang gue tonton itu adalah Bang Sabar Nasution. Ada yang tahu? Nggak semua orang tahu, itu afiliator lama. Oke? Yang kedua, videonya Kang Mumu yang punya buku Slow Living. Oke, yang ketiga ada Bang Adli Hibatul. 3 orang ini kontennya orang tua suruh bikin video kayak gituan, mending nggak makan saya. Karena mereka itu estetik semua kan kontennya kan. Kalau Bang Sabar Nasution bikin stand horden yang goyang-goyang, itu viral, 20-an juta view. Kang Mumu review stick, selfie stick. Di mana ya? Di Bangkok kalau nggak salah. Viral juga. Bang Adi suka bikin mic di tepi jalan, ngomongnya cepet, tag-nya 3 detik mulu, editnya buset. Gue lihat, ini orang bikin konten sehari berapa? Ternyata mereka 1 hari cuma 1 konten.
Ketemulah video si Bang Berto. Datang depan mukaku pas dia live lagi. Terus dia bikin video. Kalau ini mah saya bisa juga. Saya bisa nih, cuma kayak bikin story-story aja, kayak cerita aja di produknya. Ini saya bisa. Di situ aku belajar. Aku tanya sama Bang Berto. Dia live kan, kayak kalian lah yang spam chat. Sama. Saya juga pernah spam chat di Bang Berto. Supaya dibaca senangnya minta ampun. Makanya aku tuh berusaha baca chat kalian walaupun nggak kebaca semua. Karena aku tahu chat kita dibaca sama yang kita suka itu happy-nya nggak bisa dibayar dengan uang. Terus dibaca sama Bang Berto. Gue bilang, Bang, sehari upload berapa konten? Brutal aja katanya. Terus aku tanya lagi, berapa? Terus dia bikin 5 aja sehari. Ya udah. Dia bilang gitu, saya bukan bikin 5, saya bikin 10. Karena saya pengen kejar dia kan, saya bikin 10. Tahu, saya udah gede, 6 bulan kemudian udah gede, saya tanya dia, ketemu dia, Bang, dulu aku tanya sama kamu sehari berapa konten, lu suruh brutal. Terus gue tanya berapa konten, lu jawab 5, kenapa lu kayak mikir? Gua bingung, gue jawabnya spontan aja. Spontan. Gue jadi kambing kelinci percobaan. Harga mati, kalau mau jualan naik, wajib bisa ngomong depan kamera. Produk bagus tapi cara ngomongnya jelek, itu susah jual. Kalau kalian, hai gue punya tumbler, harganya lagi promo nih, cek keranjangnya, udah nggak kejar orang beli aja, udah kalian udah menggunakan cara jualan apa itu, udah bukan zamannya lagi. Review produk itu kalau bisa UGC aja, user generate content, 2 orang kayak tanya-tanya kayak ngobrol sama temen, lu beli tasnya di mana, kok bagus banget, lihat dong, dikasih lihat, ini terbuat dari apa, udah dijawabin, itu relate, gampang banget, apalagi kalau kurir, bang mundur dulu, motornya mundur. Nanti dia pura-pura video dia datang. Paket, buka. Tunggu bang, buka dulu sini. Review itu rame yang nonton. Ada orang orang Lampung, gue suruh gitu, dan di videonya ditonton 30 juta view. Ibu-ibu, dia beli apa ya waktu itu ya? Pokoknya barang-barang yang dapur lah. Jadi abang kurirnya di belakang turun balik lagi. Bawa motor di videoin, dibuka 30 juta. Karena orang kepo kan, dari jauh, kurir datang, dia dapat ambil paket, lalu di review, itu ditontonin banyak orang dan penjualnya meledak. Ini siapa yang sudah menjual storybooknya Bang Adri atau Bang Berto? Menurut kalian storybook itu apa? Ada yang tahu? Banyak orang bilang kelas kan? Storybook itu bukan kelas. Catat ya. Storybook itu kayak you ingat kayak Kompas, Pos Kota, terus pokoknya koran-koran yang setiap hari kalian bisa baca, langganan, koran datang kita baca, ya toh? Storybook itu adalah updatean seputar TikTok affiliate setiap hari diupdate. Nah, yang paling rajin tuh si Bang Adri sama Bang Berto berdua. Kenapa aku referensin dia berdua? Karena mereka berdua tuh paling rajin update. Pelanggaran apa yang boleh, sekarang update-nya apa, posisinya sekarang lakunya apa, kenapa ini sepi, itu semua dari sini. Kalian kalau jadi storybooknya Bang Adri nggak usah baca dari atas ke bawah, ambil yang 1 minggu terakhir aja. Kan kita butuh informasi terbaru buat akun kita. Storybook itu sama dengan kayak Google Map. Ayo kalian datang sini yang pakai Google Map siapa? Kenapa? Biar nggak nyasar. Storybook ini bikin kalian jadi affiliate nggak nyasar. Kalian dituntun. Storybook itu adalah Google Map, adalah media informasi buat kalian supaya kalian belajarnya lebih gampang. Supaya kalian tuh nggak usah nyari-nyari lagi informasi tentang TikTok affiliate ke orang-orang. Join sekali bayar seumur hidup. Murah. Kalau koran setiap bulan kita mesti bayar. Kalau ini enggak. Sebulan sekali. Nih. Kenapa harus storybook? Karena storybook dapat memberi kita inspirasi seputar tentang affiliate TikTok dari para expert. Karena storybook itu bukan kelas, ibarat sebuah media massa seperti koran atau majalah, isinya update dunia TikTok affiliate. Kita tahu tren terbaru, aturan terbaru, serta strategi yang lebih bagus. Kalian pernah baca nggak peraturan-peraturan di TikTok? Harus kan? Ya udah, sini. Biarkan dia orang yang kumpulin data, kita tinggal dikasih tahu, selesai. Tapi ini nggak wajib. Kalau kalian rajin nontonin live orang, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen cepat, jual storybook aja. Nggak seberapa. Nggak berhasil di TikTok affiliate pun nggak masalah. Ini poin paling penting. Buat semua, bukan buat pemula aja. Amati, tiru, modifikasi. Nah, tadi aku sedikit senggol-senggol tentang kayak Mbak Yaya Jasun Home, niru si Mbak Yaya, dan dia sukses. Rata-rata orang yang niru itu cepat jadi. Salah satu aku yang suka niru konten-konten orang. Kalau tiru konten orang, yang penting kita nggak ngambil konten orang, itu nggak salah. Kecuali kalian ngambil konten si ibu ini,
langsung upload di akun, nah itu salah. Itu ada hak ciptanya. Tapi kalau kita bikin konten sendiri, cara kerja kontennya kita tiru, nggak masalah. Kalau ada kreator marah kalian, gara-gara kalian tiru konten dia, kasih tahu aku. Biar aku yang hadapin dia. Kalau konten kamu ada yang tiru, berbahagialah. Berarti konten kamu berhasil. Makanya orang mau tiru. Kalau orang nggak mau tiru konten kamu, berarti kontenmu udah pasti nggak bagus. Itu aja simpel. Sebenarnya kita ambil hal yang positif. Jangan mentang orang tiru konten kita. Waduh, ini orang nggak kreatif nih, niru-niru gua nih. Pasti kalau kalian berpikir positif, oh nggak apa-apa dia tiru, berarti gue berhasil nih bikin konten orang niru aku. Ingat ya, jadilah diikutin, bukan mengikuti orang terus. Kalau ada orang yang mengikuti cara konten kalian, berarti konten kalian udah bagus. Sesimpel itu. Nah, selama ini kan orang-orang kan kalau kontennya ditiru orang kan marah. Ayo, terutama ibu-ibu, ayo benarnya marah. Ada beberapa orang aku lihat tuh bikin konten saling nyindir sana nyindir sini nyindir. Kalau ada orang yang berani tiru konten kamu, berarti kalian sudah berhasil bikin konten yang bagus. Maka orang itu mau tiru. Nah, buat terutama buat ibu-ibu ya, buat bapak-bapak juga penting. Ada beberapa kreator yang bisa kalian ikutin. Kalau aku jujur aku ikut Bang Berto dari awal. Cuma kalau durasi gue nggak ikut dia. Itu durasi 2 menit, ngapain coba bikin konten. Lama banget tuh orang review konten. Review mic satu aja bisa 2 menit, 3 menit ya. Strategi yang baik untuk dipakai para pemula afiliat adalah mode ATM. Cara yang paling cepat untuk berkembang bagi afiliat pemula. So, perhatikan video konten yang viral saat ini dan barang yang dijual terbukti laku, bukan ngasal-ngasal ya. Jadi kalian itu kalau niru konten orang itu nggak usah mikir lagi. Kita udah tahu nih lagi lakunya barang apa. Nih ada beberapa ya viewer Bang Neo yang lama-lama ya. Salah satu kayak Bang Juki, terus Richie Arsa, masih banyak lah. Mereka itu tiap hari, lu tahu nggak ngapain dia? Dia ngecek video saya. Showcase gue diobok sama dia tiap hari. Gue lagi masukin barang apa. Kadang kan aku lagi riset produk kan, riset, oh ini produk bisa gue masukin showcase, masukin. Tapi aku belum datang barangnya, baru beli. Nah dia udah tahu, dia lihat aku, dia langsung beli. Beli di showcase aku, habis dia beli, kadang barang mereka datang duluan kan. Nah barang aku datang juga, tapi aku belum bikin konten. FYP mereka semua. Aku telat terus. Contoh kayak sepatu rak susun. Itu dia 4 video yang tonton 20 juta, 15 juta, 10 juta. Aku kebagian ampasnya. Aku yang cari produk, kau yang FYP gimana sih kata saya. Terus saringan air kamar mandi. Udah aku beli ada di rumah. Tapi nggak aku bikin konten. Lupa, keselip. Speaker yang aku kasih tahu. Aku kebagian cuma 1.800 pieces. Dia jual 11.000 piece. ATM itu enak banget. Asal kalian tahu, kita nggak usah mikirin produk orang yang udah pasti kita main. Oh, enggak Bang, udah dimainkan Bang Berto, pasti gue udah kalah. Tidak ya, TikTok itu nggak kayak gitu konsepnya. Yang main duluan belum tentu dia menang. Yang udah senior belum tentu dia bisa kalahin kalian yang punya follower kecil. Cara kerja TikTok tuh kayak gitu. Di sini aku tanya sama kalian, ada yang kenal namanya Pak Deno? Ada yang tahu? Tahu ya? Pak Deno orang tua, dia review apa? Jas hujan. Yang beli 1 dapat 2. Pertanyaan Bang Neo, yang review jas hujan itu dia sendiri atau banyak? Banyak ya? Banyak banget. Jadi gue tanya sama yang punya barang, karena aku ketemu si Mas itu, Mas, Pak Deno itu jual barang dulu ya? Iya. Aku mau nanya, kreator kamu ada berapa? Kreator saya sih ada 10.000. 10.000. Yang aktif sekitar 3.000 Bang, yang bikin konten terus. Oke. Aku tanya lagi, Pak Deno kan FYP-nya jualnya banyak, bahkan sehari 470 juta tuh satu hari. Dia jual satu produk 470 juta. Jas hujan. Aku tanya sama dia, Mas, waktu Pak Deno FYP yang bikin konten ada berapa orang? Sekitar 1.000 sampai 2.000 sih Bang yang bikin konten hari itu. Terus kenapa punya Pak Deno yang FYP? Yang lain kenapa enggak? Padahal ada orang yang udah jual jas hujan udah lama, tapi Pak Deno yang meledak. Kita tahu nggak? TikTok Affiliate ini adalah media commerce, bukan yang sebelah Shopee yang udah pasti e-commerce, yang orang datang udah pasti belanja. Ada nggak di sini ibu-ibu? Gabut aku pergi ke pasar dulu, lihat-lihat dulu, cuci mata. Ada nggak ibu-ibu yang cuci mata ke pasar? Ada, tapi mungkin orang nggak jelas lah gitu ibaratnya ya. Orang ke pasar pasti belanja kan. Tapi kalau di TikTok itu kayak mall. Kalau orang ke mall udah pasti belanja nggak? Ngapain? Ketemu barang yang lagi buy one get one, boleh nih. Belum tentu mau dipakai barangnya. Betul ya? Nah, itulah TikTok. Jadi ini disclaimer dulu ya. Ini menurut kesimpulan aku,
Kenapa dia bisa FVP? Jadi ada satu orang beli barang dia, kan pada hari itu ada seluruh Indonesia hujan. Nah ada yang beli satu, terus view-nya kan diangkat, ketemu lagi orang mau keluar beli lagi. Orang akan relate pada saat dia mau beli sebuah barang, saat dia mau pergi hujan, nggak bisa jalan. Akhirnya dia beli, kan butuh kan? Oh iya ini hujan, aduh kenapa gue nggak beli jas hujan? Ini kasih video live dia beli. Lagi nunggu reda hujan, lihat video Scorsese punya Pak Deno keluar dibeli. Nah orang makin beli, akhirnya kan makin naik terus view-nya. Maka dia meledak. Nah setelah dia udah meledak, yang lain tuh jadi bemper buat dia. Video-video yang lain, lu bikin sebanyak apapun jadi bemper dia. Jadi bukan berarti yang senior udah pasti menang. Tapi kalau senior, udah pasti videonya jauh lebih bagus dibanding punya kalian. Itu udah pasti. Tapi kalau bicara rezeki, itu kita nggak ada yang tahu. Kenapa ATM itu efektif? Karena tidak perlu pusing untuk mencari ide dan tidak perlu riset dari nol. Dan jauh lebih cepat dibandingkan belajar sendiri tanpa arah. Sepenting itu ATM. Jadi pulang nanti ATM aja siapa nih yang bisa kalian ikutin. Jadi ATM konten itu penting banget, oke? Konsisten ya, konsisten itu penting. Konsisten itu kalau kalian nggak punya stok konten nggak bisa konsisten. Saya berani jamin 1000% kalian nggak konsisten. Jadi minimal kalian harus punya stok konten 1 minggu untuk jaga-jaga mood kita nggak bagus saat kita lagi kurang sehat dan segala macam. Belajar ngomong public speaking. Yang kedua, kalau punya uang beli storybook. Orangnya ada tuh di belakang tuh, nanti beli tuh 2 orang. Yang ketiga, ATM. Yang keempat, konsisten. Buat kalian ini udah cukup. Nggak usah beli kelas jutaan, ya. Beli buku apa lagi? Lu mau buku apa? Hitam, putih, kuning, hijau, merah. Ada semua saya. Nggak dibaca. Percuma kalian beli buku. Pasti nggak dibaca kok. Saya berani jamin. Jadi nggak perlu beli buku ya. Cukup beli storybook, pelajari. Nggak usah baca storybook yang udah lama-lama. Baca seminggu terakhir aja cukup. Karena menurutku seminggu itu updatean buat kalian. Akun kalian bisa berkembang. Cari produk yang ada GMV Max itu yang paling benar. Walaupun GMV-nya lebih kecil nggak apa-apa. Kalau biasanya kan kita nggak tahu nih ada GMV Max. Nah, Bang Berto setiap hari live dia tunjukin ke kalian, ini produknya ada GMV Max, ini. Tontonin tuh produk yang ada GMV Max-nya. Kalau nggak ada GMV Max, produkmu sebagus apapun nggak ada gunanya. Tapi kalau HP 1% ya, HP itu dari dulu 1%. Nggak apa-apa, itu ya. Jadi nggak ada masalah sih menurutku. Kalau selama dapat 3% tapi traffic akun kita bagus, gas saja. Ada bertanya mungkin teman-teman nih, ayo. Bang Neo, saya mau nanya. Hmm. Saya kan udah ngikutin ATM nih dari orang. Kontennya ya, Jun. User generated content. Nah, cuman barangnya dia barang laki, barang saya barang perempuan, gitu. Tapi cara ngomongnya persis, pokoknya semuanya saya persisin, termasuk deskripsi dan lain, tapi yang jelas barangnya saja yang berbeda. Nah, cuman outputnya jadi berbeda. Jadi kalau dia kan barang laki, tapi saya ngikutin persis caranya dia persis. Tapi dia GMV-nya itu sebulan mungkin bisa 50 juta. Nah, saya GMV-nya 50.000. Gini Kak. Jadi salahnya di mana? Dengar ya. Aku suruh kalian ATM, apa tadi saya ada ngomong udah pasti berhasil. Iya. Enggak kan? Betul. Tapi ATM itu jauh lebih efisien buat kalian tuh lebih gampang untuk konten. Iya. Ya toh? Betul. Berhasil ada nggak? Ada, tapi bukan berarti setiap konten FYP lu ATM pasti berhasil. Ya kalau gitu gua ATM aja suruh karyawan gua semua udah pasti berhasil kok. Kembali kan tadi gua ngomong tentang Pak Deno. Betul. Dari ribuan orang bikin konten hari itu, kenapa punya Pak Deno yang berhasil? Kadang-kadang kita tuh nggak tahu rezeki itu kapan datangnya. Iya. Aku cuma pesan satu hal. Kalau kalian udah nyemplung di TikTok affiliate, udahlah, jalanin aja. Jangan ada pikiran tuh pengen berhenti. Someday yang di sini jadi TikTok affiliate tapi nggak berhasil. TikTok itu bukan hanya TikTok affiliate, catat ya. TikTok affiliate itu bisa dapat duit dari TikTok Go, bisa dapat dari TikTok One, bisa dapat dari mana? Dari endorse. Dari kalau kalian punya bakat, kalau live dapat koin, kalian bisa jadi duit. Terus ada developer game. Kalau orang ada yang suka main game, kalian main game 1 jam 2 jam dibayar 1 jutaan. Apalagi, dan kamu bisa manfaatin TikTok kamu ini untuk jualan barang kamu sendiri. Walaupun nggak ada keranjang, kamu bisa mengarahkan keluar dari itu. Kan banyak orang jualan tanpa menggunakan keranjang, tapi menggunakan media sosial TikTok, tapi belinya di tempat lain, tempat WA-nya atau apanya gitu loh. Bukan berarti kalau Bunda belajar di TikTok affiliate lalu gagal, udah gagal, enggak. Kamu harus bangga sama diri kalian. Ibu rumah tangga yang setiap hari ngantar anak sekolah, ngerumpi sama ibu-ibu layan, tiba-tiba ambil HP, tag video, ngupload video di dalam media sosial,
Itu udah keren. Kalau ada yang berani ngomongin kamu, belum tentu dia berani. Suruh dia tag video depan kamera. Kalau nggak ngangek-ngangek. Berhasil, Bu. Tapi mungkin rezekinya nggak ada di TikTok affiliate. Tapi nggak salahnya kita berjuang untuk dapat cuan gitu loh. Ya. Kalau masih belum dapat duit, berarti ada yang salah sama konten kita. Gitu loh. Oke, oke. Konten kita mungkin masih kurang. Bisa contoh nih, aku pakai 2 perumpamaan ya. Bun, saya punya tumbler bagus nih, ada stiker ginian, harganya nggak mahal. Kalau mau cek keranjang ya, ini aku suka banget loh. Bawanya kemana-mana gampang, anakku juga suka. Lu ngomong lah kayak gitu. Tapi kalau gue ngomong ini anak pasti suka banget sih. Stiker-stikernya aja udah kayak keren banget. Belum lagi di dalam udah standar pakai SUS 304. Terus bawahnya kayak gini. Nah, ini ada tentengannya juga. Jadi kalau kalian mau kemana-mana tuh nggak susah loh. Dan harganya hari ini lagi ada potongan sampai 50%. Tapi ingat, ini harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kalian nggak cek hari ini, kemungkinan besar kalian nggak akan dapat tumbler ini. Jadi buat kalian, kalau lihat video ini, cepetan klik keranjang sekarang, lihat masih ada nggak promonya. Intonasinya itu loh, dimainkan. Balikin ya. Thank you. Sekarang gue tanya, kenapa kita mesti kuasai public speaking? Fungsinya kita tuh bisa ngomong, nyampe ke audiens. Karena kita tuh nggak bisa sentuh. Misal contoh kalau orang ke pasar, misalnya ibu datang ke toko aku pasar nih, bang, aku mau beli sepatu, ada kayak gini ya. Oh ada, nih sepatunya. Bu ini sepatu, tinggal 1, nggak ada lagi. Karena sepatuku banyak banget, gue mau tinggal 1. Kalau mau ambil sekarang, nanti daripada ambil orang. Jadi aku bisa ngomong gitu. Tapi kalau ngomong, ini sepatunya, lu nggak ngomong apa-apa. Oh ini, terus dia nawar, nggak merasa kayak aku, nggak bisa, ngapain gue mau jual. Akhirnya nggak kejual. Terus kalau gue ngomong, ini sepatu tinggal satu-satunya. Kalau ibu nggak ngambil sekarang, nanti diambil orang, kamu rugi. Karena gue kasih harga pas buat kamu. Karena ada interaksi. Nah video, kalau kita bikin, nggak bisa nyampe ke sono, nggak jadi beli. Nggak jadi. Karena butuh banget kita menguasai kamera, handphone kita, untuk orang itu mau belanja sama kita. Coba deh, nanti kamu pulang, di scroll-scroll, lihat videonya. Pasti banyak yang kurang. Oke. Ya? Oke. Semangat. Thank you, Bang. Ya, sama-sama.